Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Cintami Aima dengan NIM 22042242 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP dan Ibu Artadini Akmal SAP MPA. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai perangkat pendukung sistem informasi manajemen. Dan pokok pembahasan saya yaitu 1. Utility software, 2. Sistem pendukung manajemen atau MSS, 3. Sistem pengolahan transaksi atau TPS, 4. Otomasi perkantoran atau OA, 5. Sistem pendukung keputusan atau DDS, dan 6. Sistem pendukung eksekutif atau ESS. Baiklah, mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Utility software. Utility software adalah sistem perangkat lunak komputer yang didesain untuk membantu proses analisis, konfigurasi, optimasi, dan membantu pengelolaan sebuah sistem komputer. Dan perangkat lunak utility lebih memfokuskan penggunaannya pada pengoptimalan fungsi dari infrastruktur yang terdapat dalam sebuah komputer. Adapun jenis utilitas atau utility, yaitu A. Utilitas antivirus. Utilitas antivirus adalah utilitas yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari virus, spyware, dan malware lainnya. Contohnya yaitu Norton antivirus, McAfee antivirus. B. Utilitas backup. Utilitas backup adalah membuat salinan cadangan data dan program pada sistem komputer. Contohnya yaitu Acronis True Image. C. Utilitas optimal system. Utilitas optimal system adalah utilitas yang dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan membersihkan file-file yang tidak terpakai atau mempercepat waktu booting. Contohnya Cleaner, Advanced System Care. D. Utilitas pengarsipan. Utilitas pengarsipan adalah utilitas yang digunakan untuk mengompres file atau membuat folder agar menjadi ukuran lebih kecil untuk memudahkan pengiriman. Contohnya WinRAR dan 7-Zip. E. Utilitas pemulihan data. Utilitas pemulihan data adalah utilitas yang digunakan untuk memulihkan data yang hilang atau terhapus pada sistem komputer. Contohnya Recuva dan Stellar Data Recovery. Selanjutnya, sistem pendukung manajemen atau MSS. Sistem pendukung manajemen atau MSS adalah sekumpulan teknologi sistem informasi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Dengan berfokus pada penggunaan manajemen sumber daya informasi dalam memberikan informasi kepada manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Sistem pengolahan transaksi atau TPS. Sistem pengolahan transaksi atau TPS adalah sistem informasi yang mencatat dan pengolahan data hasil transaksi pada suatu organisasi dengan tugas utama yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk kepentingan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Contohnya sistem pemrosesan transaksi penjualan atau sistem pengajian pegawai. Dan sistem pengolahan transaksi atau TPS memiliki beberapa karakteristik antara lain, yaitu sebagai berikut. A. Volume data yang diproses relatif sangat besar. B. Kapasitas penyimpanan data atau database sangat besar. C. Kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu yang singkat. D. Sumber data umumnya internal dan keluarannya umumnya untuk kepentingan internal. E. Pengolahan data biasa dilakukan periodik
harian, mingguan, dan bulanan. F. Orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. G. Masukan dan keluaran terstruktur dan diformat menurut suatu standar. H. Komputasi tidak terlalu rumit. Selanjutnya, komponen pemrosesan transaksi. 1. Input. Input yaitu pengumpulan data transaksi. 2. Proses. Proses yaitu pemasukan data transaksi-transaksi sebelumnya ke dalam jurnal atau file transaksi. 3. Penyimpanan. Penyimpanan yaitu media yang menyimpan transaksi seperti buku besar yang mana dipakai untuk menyimpan transaksi-transaksi keuangan perusahaan sebelumnya. 4. Keluaran. Keluaran yaitu berupa laporan-laporan dari proses transaksi yang sedang terjadi atau sebelumnya. Dan laporan itu seperti laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, dan faktur. Otomasi perkantoran atau OA. Otomasi perkantoran atau OA adalah penggunaan alat elektronik yang digunakan untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Sistem otomatisasi perkantoran adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Penggunaan OA dibagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Manajer. Manajer yaitu orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan. 2. Profesional. Profesional yaitu orang yang tidak mengelola tapi menyumbangkan keahlian khusus. 3. Sekretaris. Sekretaris itu ditugaskan untuk membantu pekerja terdidik untuk melaksanakan berbagai tugas seperti korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. 4. Pegawai administrasi. Pegawai administrasi yaitu melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris, seperti pengoperasian mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirim surat. Sistem pendukung keputusan atau DDS. Sistem pendukung keputusan atau DDS adalah satu bagian khusus dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung kegiatan pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. DDS dalam mengolah data dan informasi melalui pemodelan tertentu, sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan atau kebijakan dari masalah semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun komponen sistem pendukung keputusan, yaitu 1. Manajemen data. Manajemen data yaitu komponen yang berisi data yang relevan untuk suatu situasi dan dikelola oleh Database Management System atau DBMS. 2. Manajemen model. Manajemen model yaitu merupakan paket perangkat lunak yang menyimpan model keuangan, statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang memberikan kemampuan analitik yang tepat. 3. Antar muka pengguna, yaitu dukungan komunikasi antara sistem dengan pengguna. Informasi umum yang dikumpulkan dan disajikan oleh aplikasi pendukung keputusan, yaitu 1. Inventarisasi semua aset informasi terkini atau sumber data warisan dan relasional, kubus, gudang data, dan data mart dari suatu organisasi.
2. Angka penjualan komparatif antara satu minggu dengan minggu berikutnya. 3. Angka pendapatan yang diproyeksikan berdasarkan asumsi penjualan produk baru. 4. Konsekuensi dari alternatif keputusan yang berbeda mengingat pengalaman masa lalu dalam konteks yang dijelaskan. Dan selanjutnya yaitu sistem pendukung eksekutif atau ESS. Sistem pendukung eksekutif atau ESS adalah sistem yang menekankan pada proses pengambilan keputusan dalam membantu eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi dari tempat-tempat yang dapat diakses seperti kantor, dan informasi yang diberikan eksekutif oleh eksekutif support system antara lain yaitu informasi pasar, informasi teknologi, dan informasi investasi. Dan adapun keuntungan menggunakan Executive Support System atau ESS, yaitu 1. Mudah dan efektif bagi eksekutif tingkat atas untuk menggunakannya. 2. Mampu menganalisa tren data. 3. Manajemen waktu lebih efisien. 4. Pemahaman masalah dan keadaan perusahaan lebih baik. 5. Meningkatkan daya saing organisasi di pasar. 6. Tingkatkan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan. Nah, dari pemaparan saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa perangkat pendukung sistem informasi manajemen memiliki peran penting dalam mengoptimalkan, mengatur, dan mengelola informasi yang ada dalam organisasi, seperti yang disampaikan dalam pembahasan mengenai utility software, sistem pendukung manajemen, sistem pengolahan transaksi, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif. Yang mana mereka merupakan komponen-komponen penting dalam mendukung operasi dan pengambilan keputusan agar dapat mengelola informasi secara efektif dan efisien, sehingga dalam urusan kantor atau organisasi tidak terjadi permasalahan lagi atau meminimkan terjadinya permasalahan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.